Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Outlook by Yoga teman-teman. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi membahas mengenai pergerakan XAU USD di tanggal 10 Juni 2026 setelah kita berhasil ya memproyeksikan sell momentum ketika harga di XAU USD gagal breakout dari area resistance-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini harganya sudah turun ya sekitar hampir 1.800 pips teman-teman. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah ngikutin analisa saya, yang sudah ngikutin ya arahan dari kita dari minggu-minggu lalu teman-teman, di mana kita selalu memproyeksikan harga dari XAU USD bearish. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman bahwa ini adalah gaya saya dalam bertrading teman-teman ya. Di mana saya trading tidak hanya menggunakan price action saja, tetapi saya juga menggabungkan antara fundamental, makro ya, sentimen dan juga flow market atau pattern market teman-teman, di mana ini selalu saya buktikan teman-teman ya, ini bisa memberikan teman-teman keuntungan ratusan hingga ribuan pips. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah entry ya, yang sudah memanfaatkan potensi pergerakan harganya, teman-teman sudah mendapatkan profit ya dengan keuntungan sekitar 1000 pips lebih ya. Jadi kalau teman-teman ikutin analisa kita dari kemarin, ya teman-teman harusnya profit hari ini. Seperti itu. Dan saya juga mau ingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman mau dapatin informasi lebih banyak mengenai pair-pair lain selain dari XAU USD seperti US Oil, GBP Jepang Yen, Euro USD, sampai ke Bitcoin ya teman-teman bisa masuk ke komunitas kita ya, dan linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Karena di komunitas teman-teman kita sering adakan Zoom setiap pagi untuk bahas mengenai market insight. Sekaligus kita juga ada sinyal trading dan market update ya. Dan lebih bagusnya teman-teman ya, teman-teman di komunitas bisa dapetin ebook gratis kita. Ya, jadi ebook gratisnya itu membahas mengenai price action trading dari dasar. Dan untuk teman-teman yang masih kesulitan melihat area support resistance yang valid, entry model sampai ke money management, teman-teman bisa ya baca ebook kita dari dasar. Seperti itu. Dan kita akan lanjut lagi teman-teman membahas mengenai pergerakan market di hari ini menjelang data CPI nanti malam atau data inflasi Amerika nanti malam teman-teman ya. Kita mulai dulu dari sentimennya ya, yang di mana teman-teman bisa lihat, di sini sangat jelas teman-teman bahwa sentimen geopolitik itu masih aktif, di mana Amerika dan Iran itu masih saling serang teman-teman setelah penembakan pesawat helikopter ya yang dilakukan oleh Iran. Seperti itu. Ini menegaskan bahwa tensi di geopolitik itu masih tinggi teman-teman. Ya, yang di mana Selat Hormuz itu belum dibuka dan rencana damai kecil kemungkinan akan dicapai. Seperti itu. Jadi semua analisa kita, semua prediksi kita itu masih sama teman-teman dan on point. Kita memproyeksikan harga XAU turun ya sampai ke area 4.170 dari harga di atas sini guys. Ya. Dari harga 4.400-an ya, 4.490 sampai 4.500. Harga udah turun sampai 4.100 teman-teman. Ya. Ini adalah cara kita trading, ini adalah cara kita membaca market tidak hanya dari price action saja. Ya, itulah alasan juga kenapa teman-teman ketika teman-teman trading dengan outlook yang saya berikan, teman-teman bisa tahan profit lebih lama lagi. Seperti itu, ya. Dan untuk sentimennya masih sama teman-teman ya, Selat Hormuz ditutup ya kan, membuat supply oil dunia itu semakin tertekan teman-teman dan membuat Amerika berada pada krisis energi. Ya, inflasi di sektor energi Amerika itu masih tinggi banget teman-teman. Dengan ya The Fed yang hawkish dan besar kemungkinan tidak akan potong suku bunga di tanggal 17 Juni. Ya, The Fed bakalan lebih optimis dan menahan suku bunga teman-teman ya, dan ada kemungkinan juga ya The Fed bakalan naikin suku bunga tapi nggak di saat ini, mungkin di bulan depan, kita lihat nanti sesuai dengan sentimennya. Dan di hari ini pun ya kita ada data ekonomi Amerika mengenai inflasi tersebut teman-teman, dan besar kemungkinan ini di atas dari 3,8% yang artinya di atas dari bulan lalu ya. Inflasi Amerika dari bulan ke bulan itu semakin naik teman-teman ya, dan ini menegaskan bahwa The Fed tidak bisa potong suku bunga ya, dan lebih cenderung untuk hawkish dengan ya geopolitiknya masih aktif, US dollarnya masih bagus teman-teman atau masih membaik. Dan untuk US dollar saat ini pun kalau kita lihat itu sedang berada di area resistance-nya. Ya, dan di mana harga besar kemungkinan akan membentuk pola seperti ini untuk US dollar teman-teman dengan retrace kedua area ini. Jadi untuk higher time frame, intraday time frame di US dollar itu kita masih bullish guys. Ya, dengan ya beberapa faktor fundamental dan juga makro yang saat ini sedang berjalan. Yang ini membuat XAU USD ini sebenarnya masih bearish. Ya, kita bisa lihat teman-teman, ini adalah open market, di mana open market terjadi yang namanya bearish akumulasi. Betul ya teman-teman ya, dan di sini juga terjadi yang namanya akumulasi juga.
Ya, untuk hari ini saya lebih ya melihat 2 area of interest ini sebagai area sell lanjutan di XAU USD teman-teman. Dengan ya proyeksi kita data CPI lebih tinggi daripada bulan lalu. Seperti itu. Ya, jadi 2 hal ini ya atau 2 trade idea ini lebih masuk akal menurut saya teman-teman untuk kita lihat ya konfirmasi area-nya. Dan saya juga selalu ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kalau teman-teman trading menggunakan outlook yang saya berikan, teman-teman wajib mencari yang namanya konfirmasi. Jangan entry tanpa konfirmasi, ya mentang-mentang harga nanti masuk ke area EOI kita, teman-teman langsung sell. Jangan, ya tetap gunakan yang namanya konfirmasi teman-teman. Ya kalau tidak ada konfirmasi maka teman-teman akan tunggu sampai konfirmasinya terbentuk. Seperti itu, ya. Dan di sini teman-teman ya ini adalah, plan A kita atau main trade idea kita ketika data ekonomi Amerika itu membaik teman-teman. Tetapi saya mau kasih, plan B-nya teman-teman ya atau adaptifnya. Yang di mana nanti data itu ya di sini itu tidak akan lebih tinggi ya daripada bulan lalu. Artinya inflasi di Amerika mengalami penurunan. Bisa aja ke angka 3,7% atau ke angka 3,6% teman-teman. Ya yang artinya apa? Inflasi di Amerika menurun. Nah ini teman-teman ya kalau hal ini terjadi ketika data ekonomi di bawah dari bulan lalu ya data ekonomi saat ini di bawah dari bulan lalu ini bisa ngasih kita deeper pullback loh teman-teman ya. Ini bisa kasih kita ya pullback yang dalam. Kemana? Ke 2 area ini teman-teman. Ini yang pertama, terus yang kedua ke sini ya. Ketika nanti data ekonomi Amerika itu kembali ya melemah teman-teman, ya ini bisa ngasih kita momentum bullish seperti ini. Ya makanya kalau teman-teman trading, ya apalagi trading CPI seperti ini, tunggu dulu datanya keluar. Lihat datanya keluar, lihat flow-nya, lihat dampaknya ke US dollar, lihat dampaknya ke kebijakan, baru teman-teman entry. Itu paling ngambil waktu 5 menit teman-teman, sampai 15 menit ya. Kenapa? Karena ya tradingan seperti itu bakalan lebih safe untuk teman-teman sendiri ya, untuk teman-teman trading mandiri, ya itu bakalan lebih safe seperti itu ya. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya maka potensi pullback ini kita bisa adaptasikan sampai kedua area ini teman-teman. Sebelum kita cari sell lanjutan ya dengan narasi ya di central bank yang masih sama yaitu inflasi di Amerika masih tinggi dan the Fed tidak bisa potong suku bunga sesegera mungkin dan cenderung lebih hawkish. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung gimana cara cari konfirmasinya, ya bagaimana cara entry-nya, teman-teman bisa baca e kita dari dasar ya mengenai price action trading. Seperti itu. Ya saya harap ini berguna untuk teman-teman ya dan teman-teman bisa manfaatkan untuk tradingan teman-teman sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman dan bye-bye.